大家早上好, selamat pagi semuanya. Kegiatan kita hari ini adalah mengerjakan tugas workbook bab 3, 练习册第3课. Jadi sekarang keluarkan buku workbook 练习册. Kita hari ini akan mengerjakan soal-soal tugas bab 3. Jadi anak-anak seperti biasanya harus mendengarkan video penjelasan ini sampai selesai. Sebab dalam video ini ada soal-soal untuk pendengaran, tingli, dan juga penjelasan untuk mengerjakan soal-soal lainnya. Kita akan mengerjakan workbook halaman 19, bagian kelompok pertama, soal pendengaran, tingli. Kemudian bagian kelompok kedua, bagian soal pilihan. Dan halaman 20, bagian kelompok ketiga, soal isian. Kemudian untuk halaman 20, soal bagian kelompok keempat tidak perlu dikerjakan. Kita hanya mengerjakan sampai ke bagian kelompok ketiga saja. Dan ingat, harus dikerjakan dengan menggunakan pensil. Terakhir, semua anak-anak wajib mengerjakan tugas tersebut, sebab tugas ini akan dimasuk ke dalam nilai tugas. Dan juga harus kumpul tepat waktu. Kumpul sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sekarang kita buka bukunya ke halaman 19. Kita mulai dari soal pendengaran, tingli, kelompok bagian pertama. Ayo anak-anak kita buka ke halaman 19-nya. Yang pertama yang mau kita kerjakan adalah soal kelompok bagian pertama. Soal kelompok bagian pertama ini merupakan soal tes pendengaran, tingli. Ya anak-anak ya. Jadi begini, jadi nanti Laus akan bacakan kalimatnya. Kemudian dari kalimat tersebut ada pertanyaan. Ya, setelah itu kalian dengar baik-baik kalimat dan pertanyaan yang Laus ucapkan, kemudian kalian jawab. Jawab dengan cara memilih, ya, memilih jawaban A, B, atau C. Ya, anak-anak ya, memilih. Jadi setelah itu kalian silang ataupun kalian lingkar salah satu jawaban yang kalian pilih. Ya, disilang atau dilingkar ya anak-anak ya. Jangan macam-macam ya. Jika sudah mengerti, ayo kita mulai. Laoshi bacakan dulu perintah soal kelompok satunya. Perintah soalnya adalah 请听下面的对话，选择一个正确的答案。Dengarkan baik-baik percakapan kalimat di bawah ini. Setelah itu pilihlah salah satu jawaban yang tepat. Ya, kita mulai ya. Ayo, nomor 1. 我爬过3次长城. Pertanyaannya adalah, 他爬过长城吗? Sekali lagi kalimatnya Laoshi bacakan. 我爬过3次长城. Pertanyaannya adalah, 他爬过长城吗? Pilih jawaban A, B, atau C. 第二, nomor 2. 这部电影我弟弟没看过，可是我看过很多遍. Pertanyaannya adalah, 他弟弟看过这部电影吗? Kalimatnya Laoshi ulangin. 这部电影我弟弟没看过，可是我看过很多遍. Pertanyaannya adalah, 他弟弟看过这部电影吗? Pilih jawabannya A, B, atau C. Disilang atau dilingkar ya. 第3, nomor 3. 昨天小丽敲了小明家的门7、8下，可是小明没听见. Pertanyaannya adalah,
昨天小丽敲了小明家的门了吗？ 老师ulangin lagi kalimatnya. 昨天小丽敲了小明家的门7、8下，可是小明没听见. Pertanyaannya adalah, 昨天小丽敲了小明家的门了吗? Pilih jawabannya A, B, atau C. Disilang atau dilingkar ya jawabannya. Kita lanjut. 第四 nomor 4. 小强在操场拍了几下球就回家了. Pertanyaannya adalah, 小强现在在哪儿了? 老师 ulangin lagi kalimatnya. 小强在操场拍了几下球就回家了. Pertanyaannya adalah, 小强现在在哪儿了? Pilih jawabannya A, B, atau C. Disilang atau dilingkar ya jawabannya. Tes pendengaran untuk kelompok pertama selesai. Kita lanjut ke kelompok kedua. Kita lanjut ke soal kelompok 2. Perintah soalnya adalah 选择正确的拼音. Artinya adalah pilihlah jawaban pinyin yang benar ya. Seperti biasanya ya. Bagi anak-anak yang tidak bisa baca soal, Lause akan bantu bacakan. Lause akan bantu bacakan saja ya. Setelah itu kalian pilih jawaban A, B, C, pilih jawaban pinyin yang benarnya. Disilang ataupun dilingkar. Jangan dicoret macam-macam ya. Kemudian bagi anak-anak yang tidak bisa menjawab, yang tidak tahu jawaban pinyin yang benarnya, kalian boleh buka buku textbook kalian ke bab 3, bagian kosakata halaman 14. Di halaman 14, bagian kosakata itu sudah ada jawaban pinyinnya di dalam situ. Tinggal kalian cari, kemudian kalian pilih ya. Nah, mengerti ya? Jika sudah mengerti, kita mulai langsung ya. Perhatikan baik-baik, Lause bacakan soalnya. 第一 nomor 1. 我们在北京玩得很快. Pilih A, B, atau C. Pilih pinyin yang benar. 第二 nomor 2. 那儿有很多高楼大. Pilih pinyin yang benar A, B, atau C. 第三 nomor 3. 那个地方跟我的不太一样. Pilih jawaban pinyin yang benar A, B, atau C. 第四 nomor 4. 这个城市有很多古迹. Pilih pinyin yang benar A, B, atau C. Untuk soal kelompok 2 selesai. Selanjutnya kita buka ke halaman 20. Di halaman 20 ini yang kita kerjakan adalah soal kelompok ketiga. Soal kelompok ketiga saja yang perlu kita kerjakan. Untuk soal kelompok 4 ini tidak kita kerjakan. Tidak kita kerjakan ya untuk kelompok 4 ini ya. Tidak perlu dikerjakan. Yang perlu dikerjakan adalah soal kelompok ketiga. Mengerti ya anak-anak ya? Nah, ayo kita lihat perintah soal kelompok ketiga. 看拼音写汉字. Arti perintahnya adalah melihat pinyin. Pinyin yang ada dalam soal ini, kemudian tulis ke dalam huruf Mandarin ya. Dijawab ditulis dalam ke dalam huruf Mandarin. Kemudian bagi anak-anak yang tidak bisa, tidak tahu ya tulisan huruf Mandarinnya,
kalian boleh lihat buku textbook bab 3, halaman 14 bagian kosakata. Di bagian kosakata halaman 14 sudah ada jawabannya, jawaban huruf Mandarinnya. Tinggal ditulis saja. Kemudian saat kalian menulis tulisan huruf Mandarinnya, Lause minta tulisan Mandarinnya harus tepat, benar, jelas ya. Jangan ditulis dengan huruf yang tidak tepat. Kemudian jika huruf yang kalian tulis itu kurang-kurang atau berlebihan, atau hurufnya kalian pisah-pisah, tidak benar, tidak sesuai dengan yang ada di buku textbook, maka Lause akan langsung salahkan. Ya anak-anak ya, jadi saat menulis huruf Mandarin itu harus teliti, jangan asal ditulis. Jika tulisan kalian sembarangan, tak bisa dibaca juga akan Lause salahkan. Ya, ini sudah Lause ingatkan, jadi saat menulis itu harus teliti. Ya, kemudian untuk anak-anak yang tidak bisa baca soalnya, Lause akan bantu membacakan soalnya. Jadi, kalian dengar baik-baik ya. Ayo kita mulai. Nomor 1. 哥哥参加过很多次排球比赛. Huruf C, tulisan Mandarinnya ditulis dengan tepat. Nomor 2. 这个句子请你再读一遍. Huruf 遍, tulisan 遍, ditulis dengan tepat ke dalam huruf Mandarin. Nomor 3. 陈老师跟我以前想象的不一样. Huruf 像, tulis ke dalam huruf Mandarin dengan tulisan yang tepat. Nomor 4. 你会背这首古诗吗? Tulisan 背, menghafal ya, tulis ke dalam huruf Mandarin. Kemudian 古诗, perhatikan, 古诗, shi ini syair, puisi punya shi ya. Kemudian tulisan ku itu adalah kuci punya ku. Di dalam buku textbook halaman 14 ada kosakata kuci kan, tulisan kuci punya ku ya. Jadi kalian jangan bingung, kushi itu bagaimana? Kushi itu artinya adalah puisi kuno ya, puisi kuno ya. Jadi kalian lihat di buku textbook kalian sudah ada tulisannya, tinggal ditulis saja. Nah, untuk soal kelompok ketiga kita selesai. Hari ini untuk workbook halaman 19 dan halaman 20 kita selesai sampai di sini. Pelajaran dan tugas hari ini kita selesai sampai di sini. Ingat, tugasnya harus dikerjakan lengkap dan kumpul tepat waktu. Pelajaran selesai. 下课了，我们再见。